Halo semua, selamat malam teman-teman semua. Selamat datang di seri Berdaya di Rumah dari Asa Berdaya. Hari ini topiknya itu adalah tentang tetap produktif selama bekerja di rumah dengan memanfaatkan aplikasi digital. Ya, kita akan mulai tepat waktu jam 7. Nah, untuk sesi pada hari ini itu akan berjalan di dua tempat ya teman-teman. Ada yang di Zoom, ada juga teman-teman hadir di YouTube Live. Ya, kalau di YouTube Live itu berarti bisa dengan langsung aja ke channel Asa Berdaya, kemudian di sana nanti ada tulisan saya lagi live gitu ya, video ini lagi live. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya teman-teman, terima kasih sudah hadir tepat waktu, dan terima kasih juga di kala pandemi ini masih meluangkan waktu untuk mau berdaya, untuk mau belajar hal baru. Nah, sebelumnya teman-teman, saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jayadi Diristui, saya adalah co-founder dari Asa Berdaya. Nanti akan saya jelaskan itu Asa Berdaya itu apa. Tapi sedikit cerita tentang saya, kalau boleh saya izin cerita. Jadi saya adalah lulusan psikologi Atmajaya, sudah berkarya dan bekerja di dunia tentang pengembangan sumber daya manusia itu kurang lebih selama 6 tahun. Ya, jadi ini adalah tahun ke-6. Kemudian saya kemarin baru saja mengambil sertifikasi profesional tentang human computer interaction. Ya, intinya bagaimana bisa memaksimalkan interaksi antara human, manusia, dan juga komputer. Ya, komputer sini teman-teman nggak cuma ngomongin laptop aja, gadget aja, handphone aja, tapi remote AC juga bisa. Intinya semua macam teknologi yang manusia pakai untuk bisa membantu manusia menyelesaikan tugasnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan sedikit cerita teman-teman tentang Asa Berdaya. Jadi kalau teman-teman lihat di media sosial, itu namanya adalah Asa Berdaya. Tapi kami sebenarnya adalah entitas profesional, jadi nama PT-nya, nama perusahaannya adalah PT Asa Karsa Bersama. Ya, Asa itu dari bahasa Sanskerta, artinya adalah harapan, Karsa itu adalah artinya dorongan kuat, dan juga bersama itu artinya adalah kolaborasi. Jadi harapan kuat, dorongan kuat, dan juga kolaborasi ini yang menjadi semangat kami dalam menjalankan misi dan kita mau terus maju sebagai suatu organisasi. Gitu. Nah, Asa Berdaya di sini, teman-teman, kami hadir sebagai social enterprise atau wirausaha sosial yang berfokus untuk mendukung SDG nomor 3, yaitu well-being atau tentang kesejahteraan. Ya, untuk mengetahui lebih detail tentang Asa Berdaya bisa langsung aja ketik ke bit.ly/mariberdaya, nanti akan nyambung ke Google Site kami. Di sana ada info tentang Asa yang lebih dalam. Kemudian logo-logo di bawah ini tuh maksudnya apa? Logo-logo ini tuh adalah organisasi yang telah berkolaborasi dengan kami dan juga menjadi klien kami. Kurang lebih seperti itu. Nah, singkat aja tentang Asa, nggak usah panjang-panjang, karena kalau mau tahu lebih dalam, teman-teman bisa follow IG Asa, ataupun masuk aja ke bit.ly/mariberdaya. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang alasan program Berdaya di Rumah ini ada. Gitu. Kenapa sih seri ini muncul? Sebenarnya alasan utamanya adalah pandemi. Ya, pandemi ini sudah berjalan nyaris 1 tahun, ya bahkan lebih dari 1 tahun bahkan, terus, dan kondisinya bukan semakin membaik, tapi sepertinya semakin kacau ya, semakin chaos. Di mana setiap hari kita sering mendengar berita-berita yang kurang menyenangkan, kita bingung ke depannya harus apa gitu, kalau punya usaha itu harus gimana, kalau misalnya punya keluarga gimana kita bisa menjaganya gitu, kalau sampai terkena itu harus seperti apa, dan segala macam kekacauan yang terjadi akibat pandemi ini. Selain itu, kita juga terbatas secara akses hidup, ya teman-teman semua. Jadi sulit bekerja gitu karena semua harus di rumah, cari apapun juga sulit karena semua kita terbatasnya di rumah. Nah, sebenarnya segala masalah ini, segala pikiran ini, segala stimulus ini tuh membuat kita dalam tanda kutip tuh memberikan energi negatif ke kita ya teman-teman. Gitu. Terus kalau bahasa psikologisnya itu adalah beban psikologis ya, bahasa sainsnya adalah beban psikologis. Nah, beban psikologis ini kalau menumpuk makin lama yang membuat kita itu nggak produktif. Padahal harusnya ya kalau dipikir-pikir ya pakai logika ya, di saat kayak gini kan harusnya kita berjuang ya.
cari peluang gitu. Kalau misalnya ada keluarga yang sakit, kita harus berjuang. Dan tapi kok kadang-kadang hari-hari itu merasa lemas ya. Kalau saya pribadi tuh ada teman cerita ke saya kalau mereka lebih sulit tidur gitu ya, karena cemas. Kalau saya jadi gampang capek ya, dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit maunya tidur gitu ya. Mungkin itu efek stres kalau ke saya gitu ya. Nah, maka dari itu hadirlah seri Berdaya di Rumah ini yang bisa membantu teman-teman ya, dengan kata kuncinya adalah basic life hacks. Ya, jadi pengetahuan-pengetahuan, tools-tools atau tips praktis yang teman-teman bisa pakai yang minim biaya dan juga minim waktu. Yang nantinya bisa teman-teman buat atau membuat teman-teman tuh jadi lebih produktif. Ya, jadi kata kuncinya aja adalah basic life hacks. Nah, program Berdaya di Rumah ini gratis karena sebenarnya ini juga merupakan bagian tanggung jawab kami juga sebagai wirausaha sosial untuk berkontribusi apa yang kita bisa bantu terkait gimana bisa meningkatkan kesehatan mental di masa pandemi ini. Ya, salah satunya yang disasar di sini adalah produktivitas. Karena ya semakin produktif berarti kesehatan mental kita juga semakin baik. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, hari ini topiknya adalah tentang gimana kita bisa pakai aplikasi digital supaya kita bisa lebih produktif. Intinya seperti itu. Kita akan menjawab 5 pertanyaan pada hari ini. Pertanyaan pertama adalah apa itu produktivitas? Kedua, apa saja yang menghalangi kita untuk produktif? Ketiga, apa saja aplikasi digital yang dapat meningkatkan produktivitas? Keempat, apa saja yang sering menjadi kendala ketika menggunakan aplikasi digital? Kelima, apa tips praktis yang untuk tetap produktif selama bekerja di rumah? Jadi kelima hal ini yang saya akan bahas pada hari ini. Kemudian format sesinya seperti apa? Jadi nanti saya akan paparkan dulu materinya dari awal sampai habis. Kemudian kalau nanti setelah itu ada sesi tanya jawab. Ya, saya akan jawab dulu pertanyaan-pertanyaan yang ada di IG ASA. Jadi kalau teman-teman follow IG ASA, nanti di story kami itu ada kesempatan untuk bertanya di sana. Nanti itu yang akan diprioritaskan untuk saya jawab dulu. Setelah itu baru chat-chat yang ada di Zoom dan chat-chat yang ada di YouTube Live. Jadi kalau teman-teman ketika dengar materinya terus ada pertanyaan, langsung aja tulis di chat, nanti saya akan coba jawab di akhir di sesi Q&A. Lebih seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Apa itu produktivitas? Ini kalau kita lihat definisinya itu analogi yang tepat itu kalau kita kembali ke zaman dulunya zaman pabrik ya, zaman industri gitu. Biasanya intinya adalah gimana kita bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan sumber daya sedikit mungkin. Kalau pakai rumusnya adalah output-nya dibagi dengan input. Ya, ini bahasa matematikanya, bahasa Indonesianya, bahasa sederhananya adalah gimana bisa menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan input sesedikit mungkin. Paham ya? Maksudnya seperti itu ya. Nah, kalau hubungannya sama, itu kan pabrik ya, kalau hubungannya sama manusia gimana gitu? Hubungannya adalah ini, kata kunci diganti. Ya, output diganti menjadi capai tujuan. Ya, kita bisa mencapai tujuan, kita bisa menyelesaikan tugasnya apa, dibagi dengan waktu dan energi. Karena satuan kita itu satuan waktu dan energi. Ya, jadi kalau produktivitas buat manusia ya, buat kita nih adalah tujuan, ya seberapa cepat kita mencapai tujuan dibagi dengan waktu dan energinya. Paham ya, rumusnya sangat sederhana. Nah, kalau kita menganalogikan produktivitas, itu kita bisa ibaratkan seperti sebuah kapal. Ada sebuah kapal nih tengah-tengah teman-teman. Kemudian ada kaptennya, kemudian ada mekaniknya. Jadi kalau teman-teman bayangin naik kapal itu yang krusial tuh ada kapten dan mekaniknya ya. Kapten itu tugasnya ngapain nih kalau lagi berlayar di laut, tugasnya kapten itu mengarahkan kapal ke tujuan. Ya biasanya dia sibuk di awal gitu ya, arahkan tujuannya kemana, kasih semangat ke krunya, ke mekaniknya, lalu kapal jalan gitu ya. Nanti di tengah-tengah biasanya mengontrol apakah kapal ini masih stay on course, masih tetap di tujuannya atau enggak. Kemudian kapal itu tugasnya ya berlayar gitu ya, berangkat, berlayar, dan juga berlabuh. Dan mekanik ini tugasnya adalah membuat kapal tuh lebih efisien. Kalau ada rusak diperbaiki, kalau yang ada rusak gimana supaya kapal ini bisa berjalan ya, bisa semakin cepat ke tujuannya dengan resource atau sumber daya sesedikit mungkin. Ya, jadi analoginya kurang lebih seperti itu. Nah, maksudnya apa?
Kalau ke manusianya, ya, kalau ke manusianya kapten itu tugasnya adalah menentukan tujuan ya. Ada kondisi, ada situasi di mana kita itu harus menentukan tujuan aktivitasnya apa gitu. Kemudian ada kondisi lain di mana yaudah kita kerjain aja tugasnya. Tujuannya udah jelas ya, tugas kita adalah menjalankan tujuan itu, menjalankan tugasnya. Lalu ada lagi situasi di mana kita menjadi mekanik gitu ya. Kadang-kadang gimana ya supaya lebih efisien lagi gitu, supaya lebih gampang lagi, supaya lebih mudah lagi, yaitu fungsi mekanik tuh. Situasi-situasi di mana kita mau bikin proses kerjanya lebih efisien. Kebayang ya teman-teman. Nah, proses efisien ini tuh kalau bahasa zaman sekarangnya adalah otomasi ya, gimana kita bisa mengotomasi tugas gitu. Otomasi bisa biasanya pakai teknologi. Nah, kalau ke bahasa ke berdaya di rumah, nah seri berdaya di rumah ini sebenarnya fokusnya ke dalam 3 hal ini, si kapten, si kapal, dan juga si mekanik, ya bisa difokusnya ke sana. Si kapten ini itu biasanya terkait tugas, proyek, visi, dan misi. Ya, kemudian si kapal ini yang menjalankan tugasnya, ya situasi di mana atau mode di mana kita lagi kerja, itu biasa ngomongin motivasi, ngomongin pola pikir atau mindset, habit, kebiasaan, ngomongin tubuh, ngomongin kesehatan. Dan mekanik itu biasanya ngomongin teknologi, gimana bisa lebih efisien, dan ngomongin lingkungannya. Yang akan dibahas di seri berdaya di rumah ini, ya ada 6 topik, itu akan fokusnya ada di kapal, yang si kapal ini dan si mekanik ini. Seperti hari ini, fokusnya adalah teknologi. Gimana kita bisa produktif gitu dengan pakai teknologi. Lebih seperti itu gambarannya. Nah, kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Ya, apa saja yang menghalangi kita untuk produktif? Ini pertanyaan kedua ya, teman-teman. Nah, penghambat produktivitas. Pertama adalah tujuan. Ya, kalau teman-teman kebayang mungkin ya kalau tugasnya nggak tahu harus ngapain gitu ya, nggak jelas tujuannya kemana, arahnya kemana, ya ujung-ujungnya kita nggak produktif gitu. Kalau kita kembali ke analogi kapal gitu ya, ini kapalnya mau jalan kemana nih, mau berlayar kemana nih kalau tujuannya belum jelas. Ya, jadi tujuan bisa jadi penghambat dari produktivitas. Penghambat kedua adalah terkait mental. Mental ini tuh sebenarnya gabungan dari pikiran dan juga perasaan kita dan emosi kita. Ya, pikiran yang banyak gitu ya, seperti sekarang nih baca media sosial tuh jadi punya banyak pikiran ya, kalau saya sih ya. Lihat kasusnya banyak, terus dengar cerita-cerita yang sedih, dengar berita-berita yang tidak enak gitu ya, itu mengganggu pikiran dan biasanya connect juga ke emosi ya, perasaannya jadi mood-nya jadi negatif gitu ya, apa-apa jadi malas ngerjain ya, jadi kurang semangat gitu ya. Jadi mental ini biasanya akan ganggu ke produktivitas. Ketiga adalah tubuh ya. Tubuh tentu saja kalau kita lagi nggak enak badan ya, lemes, kepala pusing, lagi ya lagi bersin-bersin gitu ya. Ya itu pasti ganggu produktivitas ya. Kadang-kadang kita udah tahu tugasnya apa, semangatnya ada, tapi tubuhnya nggak siap. Ya, jadi tubuh juga bisa ngaruh ke produktivitas. Hambatan keempat adalah alat atau tools-nya. Ya, ini juga tentu saja menghambat. Ya, saya pakai contoh yang paling klasik gitu ya kalau terkait produktivitas. Kalau petani mau bajak sawah gitu, pakai tangan bisa nggak? Bisa gitu ya, tetap bisa gitu ya bajak sawahnya. Cuman mau sampai kapan? Terus capek banget, energinya makan banyak, waktunya juga makan banyak. Tapi kalau diganti bajak sawahnya pakai cangkul gitu ya, pakai cangkul bisa nggak? Bisa gitu, bisa lebih cepat lagi. Kalau pakai kerbau gitu ya, bajak lebih cepat lagi gitu ya. Jadi alat ini ya bisa membantu kita untuk lebih produktif. Kemudian lingkungan juga. Memang lingkungan juga bisa bikin produktif gitu ya. Kalau misalnya saya ambil contoh situasi WFH sekarang gitu ya, kita kerjanya di rumah gitu ya. Kadang-kadang kita udah tahu kerjaannya apa, udah siap badannya siap, mentalnya siap, alatnya ada, tapi kita kerjanya itu misalnya kita karena rumahnya terbatas, kita kerjanya di ruang makan gitu ya, di mana orang banyak lalu lalang, banyak lewat, berisik, jadinya nggak fokus ya. Berarti kan lingkungan itu pengaruh ya ke produktivitas. Seperti itu. Jadi ada 5 hal yang menghambat produktivitas. Yang akan dibahas baik lagi kalau di seri berdaya di rumah ini, kita nggak bahas ke tujuan, kita bahas di sisi mental, tubuh, alat, dan juga lingkungan. Kalau ditanya kenapa sih Jai nggak bahas tujuan, jawabannya adalah tujuan sangat banyak ya. Tujuan orang itu sangat banyak ya. Setiap orang punya tujuan masing-masing. Bahkan kalau teman-teman
di satu tim kerja tuh setiap orang bahkan punya tujuan masing-masing ya. Kalau dibahas secara umum itu akan jadi panjang dan semakin luas gitu ya. Jadi tidak akan dibahas terkait tujuannya. Kalau seperti itu. Nah, ini adalah penghambatnya. Yang akan dibahas pada hari ini adalah alat atau tools-nya. Ya, maksudnya adalah kalau konteks hari ini adalah aplikasi digitalnya. Nah, masuk ke pertanyaan ketiga. Apa saja aplikasi digital yang dapat meningkatkan produktivitas? Nah, sebelum lebih jauh nih teman-teman ngomongin harus pakai apps apa sih, pakai aplikasi apa nih gitu. Yang harus diperhatikan pertama adalah alur kerja atau workflow bahasanya. Nah, workflow ini apa? Artinya adalah urutan aktivitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas. Ya, kata kuncinya ini udah di-highlight ya teman-teman, ada urutan aktivitas dan juga tugas. Jadi kalau ditanya yang harus dibedah lagi, kalau kita bedah lagi lebih dalam, yang lebih penting mana nih Jay? Mas Jay, urutan aktivitas atau tugasnya ya? Yang paling penting yang harus di-define pertama adalah tugasnya. Kemudian yang harus di-define kedua adalah urutan aktivitasnya. Ya, jadi tugasnya dulu baru urutan aktivitasnya. Saya kasih contoh. Ini contoh workflow. Misalnya tugasnya adalah membuat materi webinar. Ya, tugasnya itu ya. Tugasnya adalah membuat materi webinar. Nah, di saat kayak gini kita nggak usah pusing dulu aplikasinya apa. Aplikasinya apa ya? Gitu pakai Prezi, Google Slide, PowerPoint atau gimana nih gitu. Nggak usah pusing ke sana, bedah dulu setiap langkahnya untuk bisa jadi materi webinar itu butuh langkah-langkah apa aja ya. Kita bedah dulu. Ini langkah pertama misalnya adalah cari materi. Ya, tentunya cari materi gitu, bisa nanya narasumber, bisa dari buku, dari artikel, dari jurnal penelitian dan segala macam. Langkah kedua, materinya udah ada, kita rangkum ke dalam, kita kumpulin, lalu kita rangkum. Setelah itu kita buat deh slide-nya. Nah, jadilah materi webinar. Nah, kalau dari setelah proses ini, baru teman-teman pusingin aplikasinya. Baru kita pikirin aplikasinya bisa apa ya. Nah, ini saya kasih beberapa referensi aplikasi gitu. Misalnya kalau cari materi itu kan kadang-kadang ada yang bentuknya PDF ya. Berarti kita butuh PDF reader, aplikasi yang bisa membaca PDF. Atau materi itu kan kadang-kadang ada yang dari buku ya. Berarti kita butuh e-book reader. Ya, aplikasi yang bisa membaca yang format filenya adalah e-book. Jadi kemudian kalau langkah kedua rangkum materi. Nah, kalau materinya udah ada, gitu kutipan-kutipannya mana yang mau kita pakai, yang kita udah saring itu kita masukin ke mana ya? Oh, bisa masukin ke Google Keep. Ya, Google Keep itu sebenarnya adalah digital note taking, alat buku catatan digital yang kita bisa pakai. Kemudian kita bisa masukin juga ke Evernote nama aplikasinya. Nanti saya akan jelaskan satu-satu. Lalu bisa juga ke Notion atau Jamboard ataupun Miro. Kemudian, oke, kita sudah rangkum materinya. Setelah itu mau kita buat slide-nya. Ya, kita bisa lanjut ya ke Google Slide, pilih nih mau pakai Google Slide, PowerPoint, ataupun Pages. Nah, ini adalah teman-teman contoh ketika kita mau breakdown workflow. Ya, jadi kita nggak usah pusingin dulu aplikasinya apa, karena apa? Biasanya kalau kita mulai dengan mau pakai aplikasi apa, begitu kita searching di Google, kita akan dipusingkan dengan fiturnya. Ya, karena aplikasi itu kan tentu saja mereka menjual fitur ya. Semakin canggih fiturnya, harapannya si user ini semakin suka gitu. Sedangkan kita kadang-kadang bingung nih, wah fiturnya semua kayak canggih nih. Terus kayak bentar nanti dipakai buat kemana ya? Di proses kerja kita tuh di bagian mana ya kita bisa pakainya ya. Maka dari itu nggak usah pusingin ini, pusingkan dulu si tugasnya apa, kemudian langkah-langkah untuk bisa menyelesaikan tugasnya apa. Baru kita pikirin aplikasinya. Itu tips yang paling gampang. Nah, saya akan sharing sedikit itu beberapa aplikasi digital yang menurut saya itu umum, jadi semua pekerjaan itu pasti pakai gitu ya, terlepas dari apapun pekerjaannya dan harusnya usianya. Pertama, aplikasi digital pertama jenisnya adalah terkait penjadwalan atau scheduling. Ya, fungsinya apa? Fungsinya itu biasanya kayak kalender ya. Mengatur jadwal, terus pengingat event atau meeting gitu ya. Biasanya fungsinya seperti itu, jadwal. Nah, ketika teman-teman sedang mencari gitu aplikasi penjadwalan, fitur dasar yang teman-teman harus perhatikan dan harapkan pertama adalah reminder. Ya, ini penting ya teman-teman. Kalau cuma bisa ngetek tanggal aja, terus nggak ada pengingatnya, bisa jadi kita kelewat eventnya.
Ya misalnya hari ini jam 7 ada seri berdaya di rumah gitu. Kita di kalender kita tidak ada pengingatnya. Itu bisa jadi kita kelewat. Ya kalau kita lagi missing atau kita lagi di jalan kita jadi kelewat. Gitu. Jadi reminder ini fungsinya penting. Kemudian tag orang dan tempat. Ya, jadi nggak cuman kita tag tanggalnya aja dan jam berapa, kita bisa tag orangnya. Misalnya kita janjian nih meeting di cafe A gitu bersama ini. Jadi kita bisa tag orangnya, kita bisa tag tempatnya. Bahkan tag itu tempatnya bisa kita konekin ke aplikasi map. Ya, ketika kita pencet lalu diarahkan lewat map. Jadi itu. Nah, fitur dasar yang diharapkan lainnya yang teman-teman harus harapkan adalah sebenarnya grouping. Ya, karena jadwal itu kan nggak cuma jadwal pribadi ya, kadang-kadang ada jadwal pekerjaan. Bahkan pekerjaan itu punya jadwal banyak tuh. Tim A, tim B punya jadwal sendiri. Pribadi juga ada yang tentang keluarga, ada yang buat personal development, lah banyak lah pokoknya. Sehingga fungsi grouping ya, jadwal jadi kalendernya bisa ada banyak beberapa jenis itu jadi penting. Kemudian file attachment. Jadi kalau ini contohnya kalau teman-teman pesan tiket hotel, pesan tiket pesawat gitu ya, kadang-kadang si aplikasinya itu udah kasih tanggalnya berapa, misalnya kita booking minggu depan, dia langsung tag di kalender kita dan dia kasih tiketnya di kalender kita juga. Jadi langsung ada tiketnya di sana. Ya, file attachment ini bisa jadi fitur yang teman-teman bisa pertimbangkan ketika cari aplikasi yang hubungannya sama penjadwalan. Nah, kemudian ini adalah referensi aplikasinya. Ya, ada Google Calendar, kemudian Outlook, Calendar, Apple Calendar, dan juga Fantastical. Ya, ini contohnya. Ini saya akan kasih lihat dulu ya teman-teman referensi aplikasinya. Nah, ini adalah Google Calendar contohnya. Nah, kalau teman-teman lihat di layar ini tuh ada yang warna-warni ya. Warna-warni ada yang warna kuning, hijau. Ini contoh dari tadi namanya grouping. Ya karena ini kelihatan nih ada tim jadwal meeting profesional, ada jadwal meeting pribadi ya supaya kita gampang nih ketika buka kalender kita bisa lihat gitu. Ini adalah contoh Google Calendar. Kemudian kalau misalnya Outlook itu mirip itu dari punya Microsoft ya teman-teman bisa nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian tadi ada Apple Calendar kalau teman-teman pakai Apple itu biasanya dari Apple juga sudah ada bawaannya. Dan sebenarnya cuma Apple ya, Samsung, hampir semua device, semua merek itu punya kalendernya masing-masing ya. Xiaomi juga ada. Gitu. Fantastical bisa dicoba sebagai alternatif lainnya. Nah, lanjut. Kedua adalah to-do list. Gitu. Yang fungsinya adalah tracking, memantau progres tugas atau pengingat tugas. Bahasa manajemennya adalah task manajemen. Gimana kita bisa mengatur tugasnya ya, sudah sampai mana, tugasnya ada apa aja, udah selesai berapa, gitu dan lain-lain. To-do list ini fitur dasar yang teman-teman bisa harapkan gitu ketika mencari aplikasi to-do list ini adalah pertama offline access. Nah, ini krusial ya karena kadang-kadang ada aplikasi itu yang kita mau masuk aplikasinya, mau pakai itu harus ada internet. Nah, itu teman-teman jadi terkendala ya kalau internetnya lagi nggak stabil ataupun lagi genting tapi lagi situasi tempatnya lagi nggak ada internet, kita nggak bisa akses. Jadi pastikan fitur yang dicari pertama adalah dia bisa aksesnya offline nggak ya, gitu. Bisa diakses offline itu maksudnya bisa diakses tanpa internet nggak ya. Kemudian kedua adalah reminder. Nah, reminder juga sama ya, mirip-mirip. Kita udah tulis nih tugasnya apa aja, kemudian harus ada fitur reminder ya supaya kita bisa ingatkan kita itu kapan harus selesai tugasnya atau kapan tugasnya harus dimulai. Reminder itu penting. Ketiga, label atau grouping ya, karena tugas mirip dengan scheduling ya. Kalau scheduling ngomongin jadwal, kalau tugas itu kan ngomongin variasi tugas. Label atau grouping itu jadi sangat krusial supaya ya biasa di satu tugas saja punya berapa label ya gitu ya. Biasanya di tugas tentang buat materi gitu nanti ada label untuk cari materi, ada label buat PPT, pokoknya jadi banyak labelnya, bebas. Fungsinya baik lagi untuk membantu kita ketika kita mau memantau tugasnya, kita jadi gampang ngeliatnya, gitu nggak dipusingkan. Dan keempat adalah konektivitas ke kalender. Jadi to-do list itu ada beberapa yang bisa langsung connect ke kalender. Jadi kita nggak usah buka aplikasi to-do list-nya, kita bisa langsung buka dari aplikasi kalendernya. Nah, ini adalah beberapa. Kemudian ini adalah beberapa contoh referensi aplikasinya.
Pertama Google Task, jadi punya Google nih. Kemudian Todoist, kemudian TickTick, dan keempat adalah Anydo. Ini saya contohkan ya, Google Task itu seperti apa. Ini adalah contoh Google Task, teman-teman. Diaksesnya itu lewat Google Calendar, ya ini bentuknya. Jadi kita bisa tulis tugasnya, dan Google Task ini akan nempel atau bisa connect langsung ke Google Calendar. Jadi kelebihannya itu. Ini Google Task. Kemudian ada Todoist. Nah, Todoist ini sama, dia kelebihannya itu dia punya artificial intelligence. Jadi kalau kita rutin nih, bisa setiap pagi itu harus buang sampah atau belanja ke pasar gitu ya, nih dia bisa otomatis tuh kasih rekomendasi kita ke sana. Dan kelebihannya seperti itu ya. Jadi kelebihannya sebenarnya mirip sama Google Task, tapi Todoist ini ya ada kecanggihan itunya. Gitu, sisanya sama aja. TickTick sama Todoist sama, kayak mirip-mirip, tinggal teman-teman ya pilih aja mau yang mana gitu. Terus Anydo juga mirip antara TickTick dan Todoist ya. Fungsinya mirip-mirip lah kalau misalnya to-do list gitu. Jangan teman-teman aja pilih berdasarkan tadi offline aksesnya, reminder, label, dan konektivitas ke kalender. Dan terakhir ya paling kalau mau milih aplikasi ya sesuaikan dengan budget teman-teman. Ya harganya cocok gak gitu ya. Kalau mau gratis itu pakai aja Google Task ya teman-teman. Itu pasti gratis kalau dari Google. Lanjut ke catatan digital atau notebook. Catatan digital atau notebook. Fungsinya apa? Fungsinya mencatat, merangkum, dan menyimpan file. Ya, mencatat, merangkum, menyimpan file. Ini sebenarnya kalau kita analogikan dulu sebelum zaman pakai komputer ya, kita biasanya bawa catatan kemana-mana. Ini buku coretan kita. Yang fungsinya mencatat gitu. Kalau kita ada ide, kita bisa catat di sana. Kalau kita lagi meetingnya bisa di sana catatannya, atau banyak hal yang fungsinya mencatat. Dan bisa juga menyimpan file. Ya dulu kita kadang-kadang suka nyimpan kertas-kertas penting tuh di selipan notebook kita, ya buku catatan kita. Nah, buku catatan digital juga bisa nyimpan file. Ya, file itu nanti bisa gambar, bisa PDF, dan segala macam file lainnya. Gitu. Sebentar. Nah, fitur dasar yang diharapkan itu offline access. Ini juga penting ya teman-teman, terutama kalau lagi urgent, tiba-tiba ada ide nih mau catat, begitu buka aplikasinya itu harus pakai internet gitu ya, sedangkan kita lagi nggak ada internet, ya ide bisa melayang gitu ya, atau catatan meeting bisa melayang gitu. Jadi pastikan ketika kita mau memilih aplikasi digital note taking atau catatan digital atau notebook, itu pastikan yang bisa aksesnya kita offline. Kemudian yang kedua adalah yang bisa dipertimbangkan adalah variasi export note-nya. Ya ada beberapa aplikasi itu yang pilihan ekspornya tuh sedikit banget gitu ya. Ada yang banyak. Banyak tuh artinya dia bisa PDF, bisa bentuknya gambar, bisa bentuknya Word, dan segala macamnya. Gitu. Yang ketiga, yang bisa diharapkan juga dan teman-teman perlu pertimbangkan adalah fitur pencariannya atau search-nya. Ya karena beberapa aplikasi itu ada yang kalau teman-teman ya bikin catatan digital itu kan ada judul, ada isi. Ya ada beberapa yang bisa mencari itu cuman di level judul aja. Dia nggak bisa mencari isinya apa. Ada beberapa aplikasi yang bisa mencarinya itu sampai ke isinya. Ya jadi kalau teman-teman butuhnya sampai, oh saya ini butuh sampai ke isi ini gitu. Dia bisa cari kata-katanya sampai ke isinya apa gitu. Bahkan ada beberapa aplikasi yang bisa carinya itu sampai ke file yang kita attach di dalamnya. Misal PDF ya, PDF kita masukin ke sana. PDF itu kan ada kata-kata juga biasanya. Ya, aplikasi itu ada yang bisa ngebaca sampai ke sana. Ya, nanti teman-teman bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian jenis dan besar size attachment-nya. Jadi ini yang dijual ya teman-teman. Kalau catatan digital tuh mereka biasa jual besarannya gitu. Ada yang batasin cuma 50 mega, ada yang 100 mega, ada yang bergiga gitu ya. Kalau mau bergiga-giga ya tentu harus bayar. Ya, biasanya permainan attachment-nya di sana. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan dan budget dari teman-teman. Kemudian banyaknya device. Ya beberapa catatan digital itu aplikasinya cuman biasanya dibatasin 2 device ya. Nanti salah satunya Evernote, saya pakai Evernote. Evernote itu dia batasannya cuma 2 device kalau yang gratis. Ya jadi kalau misalnya ini jadi masalah ya teman-teman kalau laptop kantor sama laptop pribadi itu beda gitu ya, sama handphone kantor sama handphone pribadi itu beda. Jadinya ketika kita mau akses cuma bisa 2 gitu, terbatas. Ya kalau bisa mau akses lebih banyak device ya bayar. Ya itu jualannya mereka.
Jadi baik lagi dipertimbangkan dengan banyaknya device gitu. Kemudian referensi aplikasi Google Keep, ada Evernote, ada Notion, ada Microsoft OneNote, dan banyak aplikasi lainnya. Tapi biasanya 4 aplikasi ini yang paling sering dipakai gitu. Saya contohkan lagi aplikasinya ada apa aja. Nah, ini adalah Google Keep, teman-teman. Google Keep ini punya Google dan gratis. Bentuknya gambaran tampilannya itu seperti tempelan-tempelan sticky note. Ya, ini menarik aplikasi ini ya, teman-teman. Jadi bentuknya itu seperti tempelan sticky note. Google Keep. Kemudian Evernote. Nah, Evernote ini aplikasi digital note taking juga gitu. Ya, salah satu kelebihannya adalah fitur indexing-nya. Jadi pencariannya. Ini yang saya bilang tadi, dia bisa nyari sampai ke level PDF. Ya, kalau kita search attach PDF di sini, dia bisa nyari sampai ke PDF-nya. Gitu. Nah, Notion juga aplikasi pencatatan digital. Ini kalau dia kelebihannya adalah sangat kostum, jadi bisa dimodifikasi lebih bebas gitu bentuk, karena Notion ini jualannya adalah seperti wiki, ya seperti Wikipedia, ya Wikipedia pribadi gitu, sehingga kita bisa atur bentuknya seperti apa. Gitu. Bisa lihat nih, ini bisa bentuknya kayak gini, lalu bisa bentuknya juga seperti ini, gitu. Bisa juga nanti bentuknya seperti ini, jadi tampilannya akan semakin custom. Ini kelebihan dari Notion. Tapi kekurangan Notion adalah dia cuma bisa diakses pakai internet. Ya, jadi hati-hati yang pakai Notion, karena Notion walaupun canggih, walaupun mudah dipakai, tapi dia aksesnya harus pakai internet. Gitu. Ini OneNote, OneNote punya Microsoft, ya bisa dipakai, tapi setahu saya harus punya bayar dulu ya Microsoft Office-nya, Office-nya baru kita bisa pakai si OneNote ini. Kecuali kita belinya ilegal ya, jangan beli ilegal ya karena bisa ketangkep. Gitu. Ini adalah referensi aplikasinya. Lanjut lagi teman-teman, pencatatan digital udah, kita lanjut ke papan tulis digital. Ini kalau kita bayangin nih, kalau kita dulu sehari-hari ya, kalau mau coret-coret gitu ya, punya papan ya, punya papan atau kertas gitu ya. Kalau mau jelasin orang nih enaknya coret-coret nih di kertas gitu. Atau mau brainstorming ide tuh enaknya pakai kertas nih. Nah, ini ada dalam bentuk digital, namanya papan tulis digital. Ya, fungsinya buat brainstorming, buat diskusi, buat presentasi, ataupun buat belajar mengajar bisa pakai aplikasi seperti ini. Fitur dasarnya apa? Itu yang perlu diperhatikan adalah banyaknya user. Jadi ada beberapa aplikasi itu yang cuma bisa sedikit aja usernya, ya. Kalau mau banyak harus bayar. Jadi diperhatikan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman. Kemudian besaran file attachment-nya, ya ibaratnya itu kita bisa naruh berapa file di dalamnya, gitu gambarnya seberapa banyak, seberapa besar file itu nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian variasi tools-nya. Ini biasanya semakin berbayar ya, semakin ada harganya, semakin banyak variasinya gitu. Nah, saya akan kasih contoh. Kemudian export note-nya pilihannya. Ya, ada yang cuma bisa gambar doang, ada yang cuma bisa PDF doang, ada yang export note-nya bisa macam-macam. Artinya teman-teman bisa sesuaikan dengan workflow dan kebutuhan dari teman-teman. Nah, referensi aplikasinya ada Jamboard. Jamboard ini punya Google. Ini gratis. Fiturnya paling terbatas, variasi toolsnya paling terbatas, tapi gratis gitu ya, lebih dari itu. Terus Miro, Mural, dan juga Figma. Ya, Miro, Mural mirip, Figma itu biasanya dipakai oleh teman-teman yang mau bikin UI UX, ya user interface atau user experience-nya. Saya akan kasih contoh aplikasinya. Ini adalah Jamboard. Nah, Jamboard ini tuh contohnya mirip-mirip ya, seperti Google Keep tadi. Jadi kumpulan bisa masukin sticky note, bisa masukin gambar, bisa masukin tulisan, dan ini gratis ya, punya Google. Jamboard contohnya, tapi fiturnya terbatas. Nah, Miro ini nah dia fiturnya lebih banyak teman-teman, gitu. Dia bisa banyak fitur lebih banyak. Terus dia juga bisa live ya, jadi seolah-olah tuh kita pakai Zoom, gak usah pakai Zoom lagi, gak usah pakai Google Meet lagi, tapi bisa langsung aja mulai video conference-nya di dalam aplikasinya. Itu kemudian dia fiturnya lebih banyak gitu, dan dia ada template dasarnya. Kalau tadi Jamboard tuh mereka nggak punya template. Miro, Mural mirip ya, Mural juga sama gitu, dia ada template juga, fungsi-fungsinya mirip lah sama Miro, tinggal teman-teman cocok yang mana aja.
Kalau Figma ini biasanya dipakai oleh teman-teman yang lagi bikin UI aplikasi, tampilan mockup dari suatu aplikasi atau browser ya atau website gitu bisa pakai ini. Gitu. Ini contohnya. Nah, ini Pointers Digital udah ada Jamot, Miro, Mural dan juga Figma. Nah, ya ini media komunikasi. Ya, zaman sekarang media komunikasi itu penting karena semua udah digital. Kalau dulu bisa ngobrol langsung, sekarang ngobrolnya pakai apa? Pakai chat. Ya. Nah, fungsinya apa ya? Tentu saja buat koordinasi, buat interaksi, dan juga buat diskusi. Nah, fitur dasar yang teman-teman bisa harapkan ketika sedang mencari aplikasi media komunikasi atau chat, pertama adalah penyimpanannya. Jadi ada beberapa aplikasi itu yang penyimpanannya tidak terbatas, ada juga yang dibatasi secara besar file penyimpanannya. Itu. Pertama ada penyimpanan. Kedua adalah fitur grup atau channel. Ya, jadi seperti ada juga yang bisa pengen bentuknya channel gitu ya. Channel itu artinya ada admin dan juga ada anggotanya gitu. Sehingga si admin ini bisa mengontrol percakapan di dalam grupnya. Ya anggotanya bisa di silent gitu ya. Itu bisa. Itu tergantung kebutuhan dari teman-teman. Yang ketiga adalah privacy. Ya karena beberapa aplikasi itu privasinya sangat-sangat kurang ya. Ini saya kasih contoh aja, ada WhatsApp, Telegram, dan Slack, dan Facebook Messenger. Nah, salah satu yang mungkin teman-teman familiar adalah WhatsApp ya. Sekarang WhatsApp itu udah mendunia gitu ya, semua nyaris pakai WhatsApp, grup di WhatsApp udah banyak banget, udah pusing banget. Tapi WhatsApp itu yang perlu diperhatikan adalah dari segi privasinya. Kalau teman-teman gitu ya iseng, tiba-tiba teman-teman mau beli laptop gitu ya, merek tertentu gitu ya, merek Apple gitu contoh. Teman-teman ketik aja ngobrol sama teman-teman, oh ya kayaknya mau beli laptop ini deh gitu. Nanti tiba-tiba nih karena si WhatsApp ini satu perusahaan dengan Instagram, ya nanti di Instagram teman-teman bisa ada iklan tentang Apple, ya karena sebenarnya chat kita tuh dibaca. Sebenarnya kalau zaman sekarang itu menghindari privasi agak susah ya teman-teman, karena sebenarnya semua juga kita dibaca gitu. Tapi kalau teman-teman punya bisnis atau punya pekerjaan atau punya percakapan yang rahasia, ya jangan pakai WhatsApp, karena WhatsApp itu sangat mudah dijebol. WhatsApp ya. Tapi WhatsApp itu kelebihannya adalah ya semua orang tahu WhatsApp gitu, semua orang pakai WhatsApp gitu. Jadi kita ya kalau emang nggak terlalu urgent gitu, privasinya pakai WhatsApp cukup. Yang kedua Telegram. Nah, Telegram itu dia tidak dibatasi dengan penyimpanan, jadi unlimited. Kita bisa nyimpan file di sana tuh sebaik mungkin. Kemudian privasinya dia ada pilihan mode kita untuk lebih aman lagi. Slack juga sama, Slack yang berbayar itu, karena Slack itu kan biasanya buat komunikasi perusahaan ya, internal perusahaan gitu. Biasanya dia ada fitur yang berbayar itu lebih aman. Facebook Messenger juga mirip-mirip sama WhatsApp gitu. Kalau lebih seperti itu. Ini nggak usah ada contohnya ya, karena teman-teman udah tahu ya WhatsApp, Telegram, Slack, Messenger, Facebook. Video. Nah, kalau dulu kita sebelum pandemi ini ngobrol sama orang gitu, meeting sama orang pakai video. Pakai video ketemu langsung ya, tatap muka ya. Agak aneh nih zaman sekarang nih ngajar ini kayak saya ini ngobrol atau bawain sesi ini biasa langsung, ini bawain sesi tapi online ya, pakai video. Ataupun meeting itu zaman dulu jarang banget meeting yang pakai online ya, sekarang semua pakai online gitu ya. Fungsinya ya, fungsi video itu tentu saja untuk interaksi tatap muka, webinar, meeting, dan juga diskusi. Nah, ketika lagi mencari aplikasi video, ini yang perlu teman-teman pertimbangkan. Pertama adalah kapasitas ruangannya. Ya, ada beberapa aplikasi itu dibatasi, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 500, dan segala macamnya. Ya, disesuaikan saja dengan kebutuhan dari teman-teman. Kedua adalah durasi meetingnya. Seperti Zoom, ya Zoom yang saya pakai ini itu kalau gratis, durasi meetingnya cuma bisa 40 menit. Jadi kalau butuh lebih dari itu harus bayar ya. Jadi durasi meeting juga teman-teman bisa pertimbangkan. Ya dicari tahu nih durasi meetingnya bisa berapa lama ya untuk harga segini, untuk paket yang ini gitu. Yang ketiga adalah konsistensi kualitas streaming. Ya, ada beberapa aplikasi seperti Zoom gitu yang baik kualitasnya, jadi sehingga kita bisa pakai data sedikit-dikitnya, kuotanya dengan hasil yang sebaik-baiknya. Itu makanya Zoom itu laku dan banyak dipakai. Dan keempat adalah kesinambungan dengan aplikasi lain. Ya seperti Zoom lagi saya kasih contoh karena saya pakai Zoom. Zoom itu kalau kita konekin ke kalender, ke Google Calendar itu bisa connect.
Kalau kita bikin meeting gitu ya, misalnya hari Jumat nanti ada sehari berdaya di rumah gitu. Ketika kita bikin ruangan meetingnya, nanti di kalender kita juga keluar, bisa dikonekin ke sana. Jadi balik lagi ke tergantung kebutuhan dari teman-teman. Referensi aplikasi Zoom, ada Google Meet, ada Skype, dan juga Microsoft Teams. Ya, ini nggak usah kasih contoh, teman-teman bisa cari sendiri dan kemungkinan besar sudah pakai salah satu dari aplikasi ini. Nah, kemudian ini adalah tambahan, teman-teman, aplikasi yang sebenarnya nggak cukup krusial, tapi bisa dipakai untuk bisa menambah produktivitas teman-teman. Yang pertama adalah tracking time. Tracking time itu aplikasi yang fungsinya untuk melihat seberapa banyak waktu yang kita pakai. Ya, contohnya adalah Clockify dan Toggle. Ya, maksudnya apa? Ini tuh saya kasih contoh. Nah, Clockify seperti ini nih. Kalau teman-teman lihat nih di layar kanan ini, kita tuh seolah-olah lagi masukin ada tugas apa aja, kemudian tugas itu diselesaikan dalam waktu berapa lama. Ya, sehingga nantinya kita bisa tracking itu di akhir hari ya, atau di akhir minggu atau di akhir bulan nih, tugas ini tuh berapa lama yang kerjainnya ya. Gitu. Kita efektif gak ya? Ya, ini bisa dipakai kalau teman-teman mau menghitung seberapa banyak waktu yang dibuang ketika teman-teman sedang mengerjakan suatu tugas. Ya, Clockify itu dan Toggle itu mirip kerja seperti itu. Gitu. Kemudian fokus apps itu fungsinya mengurangi distraksi dan membuat kita fokus. Ya, karena semua alat device kita sekarang itu sebenarnya kalau saya itu bilangnya seperti pedang bermata dua ya. Satu tempat atau fungsinya adalah membuat kita produktif, satu lagi fungsinya adalah membuat entertainment membuat kita senang ya. Jadi kadang-kadang nih lagi kerja tiba-tiba ada notifikasi dari Twitter, dari Instagram, akhirnya jadi nggak fokus gitu ya. Lagi kerja kemudian notifikasi YouTube gitu ya, YouTuber yang kita follow baru upload video, kita jadi nonton gitu ya. Nah, fokus apps ini nanti fungsinya adalah mematikan itu semua. Ya, nanti notifikasinya tidak ada dan kita jadi tidak bisa berpindah ke aplikasi lain yang membuat kita fokus gitu. Salah satu contoh yang bisa dipakai adalah Forest dan juga Freedom. Ya, ini Forest Freedom itu saya kasih contoh. Nah, Forest Freedom itu di ini. Jadi kita tuh set waktu gitu misalnya 25 menit gitu ya. Kita pencet 25 menit. Nanti kalau udah 25 menit selesai, itu nanti ibaratnya kita sudah berhasil menanam satu pohon. Ya, kalau kita sebelum 25 menit kita pindah ke aplikasi lain gitu ya, atau mencet notifikasi, nanti pohonnya mati. Jadi ini sebenarnya ada sisi gamifikasinya ya, ada sisi seolah-olah itu kita main game. Ini Freedom ini Forest ya. Freedom juga mirip, dia bentuknya sama dengan Forest, teman bentuknya lebih kaku ya, tapi fungsi mirip. Nanti notifikasinya semua akan nggak ada, akan hilang. Kemudian kalau kita ganti ke aplikasi lain, pindah gitu, nanti akan dianggap gagal gitu. Ini contohnya. Oke. Dan terakhir nih teman-teman, terakhir adalah read letter apps. Kalau teman-teman suka baca artikel gitu, kemudian mau penting nih nanti mau dikumpulin atau mau dicatat atau mau dirangkum gitu ya. Ada aplikasi namanya read letter apps gitu, yang fungsinya menyimpan artikel untuk dibaca nanti. Aplikasinya ada Pocket. Kalau teman-teman pakai Evernote itu mereka udah sediakan fitur tambahannya, Evernote Clipper, ada juga Notion Clipper. Ya, biasanya fiturnya ini kalau kita lagi artikel kita tinggal pencet aja ya dari browsernya, nanti otomatis tersimpan di catatan kita. Lebih seperti itu. Nah, ini adalah aplikasi tambahan ya teman-teman. Nah, kalau diulang tadi ada, sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya teman-teman, tadi ada aplikasi fundamental, ada scheduling, ada to-do list, kemudian ada untuk ngechat, ada papan tulis digital, ada untuk video, dan terakhir yang tadi tambahan. Yaitu pertanyaan ketiga sudah terjawab. Dan kita masuk ke pertanyaan keempat. Ya, apa saja yang sering menjadi kendala ketika menggunakan aplikasi digital? Ya, ini keluhan-keluhan yang kami kumpulkan ya. Hambatan atau kendala pertama adalah saya bingung. Ya, saya bingung apa nih maksudnya? Saya bingung tuh pertama bisa bingung karena kita tidak mengetahui fungsi aplikasinya. Mau dipakai, gimana cara pakainya? Ini mencet apa ya? Ini aplikasinya buat apa ya? Bingung. Kedua, yang biasa bikin bingung adalah tidak mengetahui posisi aplikasi terhadap workflow kita. Ya, udah tahu nih fiturnya gampang, ngerti kok cara pakainya, tapi bentar.
Ini dipakainya cocoknya di mana ya? Kapan ya saya harus pakai? Ya bingung itu biasanya ada 2 hal itu. Nah, solusinya untuk solusi bingung yang pertama adalah kalau kita lihat bingung fungsi aplikasinya bisa lihat penjelasannya di website ataupun YouTube. Biasanya kalau saya pribadi saya jarang lihat penjelasannya di websitenya ya karena kurang jelas. Saya biasanya lihat penjelasannya itu hampir semua aplikasi itu sudah ada biasanya penjelasannya di YouTube. Biasanya teman-teman konten kreator itu udah buat yang lebih gampang, lebih mudah untuk orang cerna gitu. Jadi kalau bingung aplikasinya, ketik aja di YouTube, cari cara pakainya. Kalau bingung yang kedua, berarti kita bedah dulu workflow-nya. Ya, balik ke konsep yang pertama, dipahami dulu tujuan tugasnya, kemudian langkah-langkah mengerjakan tugasnya apa. Ya baru kita bisa mulai pakai aplikasinya gitu. Jadi nggak usah baik lagi kalau kita pusingin aplikasinya, ujung-ujungnya nggak kepake nih karena yang kita bingung adalah bukan aplikasinya, tapi workflow kita tuh kayak gimana ya. Itu yang mungkin bikin bingung. Jadi solusinya adalah bedah dulu workflow-nya, pahami tugasnya, pahami langkah-langkahnya. Hambatan yang pertama. Hambatan kedua adalah susah. Wah, susah nih. Susah nih apa ya biasanya? Susah ini adalah yang pertama, susah untuk mengakses atau membuka aplikasinya. Ya kalau mau dibuka kagak kebuka ya. Dimatiin susah, ini mencet ke sini susah gitu ya. Ataupun susah yang kedua adalah aplikasinya memiliki alur dan simbol yang bikin bingung. Ya. Habis pencet ini masuk ke page yang ini, lalu mundur kok lo gitu. Bingung ya. Jadi perpindahan antar page-nya bikin kita bingung ataupun simbol-simbolnya bikin bingung. Contoh, harusnya gambar tanda jempol itu kan artinya oke. Tapi kalau di sini kok jempol malah balik gitu ya. Wah, berarti simbolnya bikin bingung nih. Biasanya solusinya untuk masalah yang pertama adalah kalau misalnya kita susah aksesnya atau buka aplikasinya, pertama pastikan dulu kita device-nya, spesifikasinya mumpuni. Ya, udah cukup belum speknya gitu ya. Karena tidak bisa dipungkiri aplikasi ini makin ke sini makin besar ya, makin berat gitu ya. Kalau dulu gitu kalau saya boleh sharing aplikasi belanja online yang warna hijau, aplikasi belanja online warna hijau, itu size-nya cuma puluhan mega. Sekarang teman-teman kalau download itu udah ratusan mega. Ya itu penambahan size itu artinya aplikasinya semakin canggih, betul, tapi semakin berat untuk dipakai. Ya semakin banyak sistem yang butuh si device kita ini pahami atau kerjakan. Jadi semakin berat aplikasinya ya device kita harus semakin kuat juga. Kedua adalah kalau aplikasinya pakai internet, ya pastikan juga koneksi internet kita stabil. Nah, kalau susah yang kedua, itu kita perlu coba aplikasi minimum maksimal selama 1 minggu untuk memahami alur dan simbol dari aplikasi tersebut ya. Ini sebenarnya kasih kesempatan buat kita untuk belajar dan kasih kesempatan untuk aplikasinya ya supaya kenal dengan kita juga gitu ya. Ini kenapa 1 minggu? Biasanya 1 minggu itu hampir semua aplikasi itu kasih free trial ya gratis pakainya itu 1 minggu ya. Itu minimal banget. Ada beberapa yang 3 hari tapi minimal itu 1 minggu. Jadi ya teman-teman pakai aja free trialnya, coba gitu, masukin ke proses kerja kalian, kemudian di review aja gitu cocok atau enggak. Kalau nggak cocok ya cari aja aplikasi lain. Gitu. Ini hambatan susah. Hambatan ketiga adalah wah kurang oke nih, performanya kurang oke nih. Maksudnya apa? Biasanya aplikasi tidak konsisten ketika sedang digunakan. Ya jadi kalau lagi dipakai tiba-tiba nge-lag, tiba-tiba berhenti, tiba-tiba keluar, atau tiba-tiba yang paling nyebelin adalah di save tapi tidak ke save ya. Begitu kita mau akses filenya tidak ada. Wah, itu nyebelin banget ya. Itu artinya aplikasinya tidak konsisten kerjanya, performanya tidak oke. Kedua adalah hasilnya tidak sesuai ekspektasi atau tidak membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Itu berarti performanya tidak oke gitu ya. Solusi untuk masalah pertama adalah kalau tidak konsisten, balik lagi pastikan spesifikasi device kita mumpuni. Ya bisa jadi aplikasinya nggak ada masalah, tapi device kita yang udah nggak kuat gitu ya untuk pakai aplikasinya. Kemudian koneksi internetnya stabil. Ya kalau pakai internet pasti kan stabil gitu. Kalau misalnya nggak oke juga ya berarti emang aplikasinya mungkin lagi bermasalah gitu ya. Biasanya lagi maintenance. Atau kalau emang sering mati ya udah tinggalin aja. Nggak usah pusing-pusing. Kalau kedua, gitu ya, kalau emang nggak sesuai ekspektasi ya cari aja aplikasi lain. Karena aplikasi itu biasanya jarangnya dominan ya.
Misalnya aplikasi pencatatan digital, cuman Evernote, nggak, pasti ada beberapa alternatif pilihan aplikasi lain. Jadi kalau emang nggak cocok, kalau memang tidak konsisten, sering bikin macet gitu ya, dipakainya susah, ya teman-teman bisa cari alternatif aplikasi lain. Itu tadi hambatannya. Nah, pertanyaan kelima atau terakhir yang akan kita bahas pada hari ini adalah apa tips praktis untuk tetap produktif selama kita bekerja dari rumah. Ya, ini praktisnya. Pertama adalah sebelum memilih aplikasi, perhatikan workflow kita. Ya, aplikasi nanti akan mengikuti. Nah, contoh yang pertama ya, kita fokus dulu cari tugasnya apa, kita definisikan tugasnya, kemudian langkah-langkah yang dibutuhkan untuk selesaikan tugas itu apa, baru kita pusingin aplikasinya. Yang pertama. Kedua adalah prioritaskan fungsi untuk tugas kita, bukan fitur yang ditawarkan. Ya, ini terutama bikin bingung kalau teman-teman langsung carinya aplikasinya apa yang cocok ya gitu. Aplikasi pencatatan digital terbaik gitu. Aplikasi kalender terbaik gitu, scheduling terbaik. Ujung-ujungnya kita pusing karena aplikasi itu pasti berlomba-lomba untuk kasih fitur. Ya biasanya banyak tuh fiturnya. Tapi kadang-kadang bikin kita pusing karena pas kita mau pakai ini gimana cara pakainya ya. Ya makanya fungsinya dulu buat tugas kita, baru fitur tambahan lainnya baru kita pikirin. Ketiga adalah, nah ini paling gampang nih, ketika mencari aplikasi gitu, kita bisa search keyword aktivitasnya. Contoh, cara mencatat di laptop gitu ya. Ketik aja di Google, cara mencatat di laptop. Biasanya kita akan keluar juga beberapa rekomendasi aplikasi. Ya, jadi kalau kembali ke yang pertama nih, kita tugasnya udah define, aktivitasnya ada apa aja. Kalau bingung, terus ketik aja aktivitas apa itu di Google. Biasanya Google akan kasih rekomendasi itu ada aplikasi apa yang cocok ya. Gitu. Gampang. Keempat, nah jika sebagian besar device kita berasal dari satu ekosistem yang sama, maksudnya kalau kita Apple gitu semua, ataupun Google semua, Android semua, Windows semua, Microsoft semua. Nah, maka idealnya gitu pilih aplikasi yang dari ekosistem tersebut, karena biasanya tim developernya itu sudah mempermudah ya konektivitas antara satu aplikasi di satu ekosistem yang sama. Ya kalau antar Apple itu aplikasinya biasa lebih gampang gitu, antar Windows tuh biasa akan lebih gampang. Tuh. Nah, kalau permulaan, teman-teman, kita mau coba gitu sebagai permulaan, kita bisa coba berbagai aplikasi dari Google. Ya, jadi nggak usah pusingin, ada Evernote, ada Todoist, ada Notion, ada segala macam lah tadi. Cari aja Google, biasanya Google itu nyaris menyelesaikan semua masalah produktivitas yang hubungannya sama digital. Jadi, dan Google itu biasanya kasihnya gratis. Ya walaupun kadang-kadang fiturnya itu kurang oke. Tapi karena gratis ya udah, kita bisa pakai sebagai permulaan untuk coba. Jadi kalau mau coba pakai aja dari Google. Oh ini bukan promosi ya. Baik saya maupun Asa nggak ada hubungan sama Google, tapi karena Google emang oke ya kita rekomendasiin Google. Gitu. Nah kalau lebih seperti itu, saya recap lagi ya dari awal. Nah apa itu produktivitas? Tadi ingat rumusnya, output dibagi dengan input. Intinya adalah kita seberapa bisa menyelesaikan tugas dengan energi dan waktu yang sesedikit mungkin. Kedua, apa saja yang menghalangi kita untuk produktif? Ada 5. Ada yang tujuan, kemudian mental kita, kemudian body atau fisik, kemudian tools atau peralatan, dan lingkungan. Terus apa saja aplikasi digital yang dapat meningkatkan produktivitas? Ya, tadi sudah dijelaskan aplikasi digital yang dasar banget, yang fundamental. Ada scheduling, kemudian ada to-do list, kemudian ada catatan digital, ada papan tulis digital, ada buat chat, ada buat video. Dan aplikasi tadi buat fokus dan segala macamnya. Kemudian apa saja yang sering menjadi kendala ketika menggunakan aplikasi digital ya, tadi ada yang susah, ada yang kurang oke gitu, ada yang bingung. Ya, tadi sudah jelaskan solusinya apa aja. Kemudian apa tips praktis untuk tetap produktif selama bekerja di rumah? Ya, tadi tipsnya udah ada gitu ya. Fokus dulu ke workflow-nya apa, kemudian baru kita pilih aplikasinya. Kalau bingung pilih aplikasi apa, pilih aja Google ya, karena Google itu sudah lengkap biasanya, hampir menyelesaikan semua masalah produktivitas kita gitu.
Itu tadi recap dari materi hari ini. Nah, saya ini akan ada sesi tanya jawab, teman-teman. Tapi sebelum teman-teman, saya akan jawab teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan gitu ya, silakan tulis di grup chat Zoom ataupun yang komen di YouTube Live. Sebelum itu, saya akan jawab pertanyaan yang ada di IG Story Asa. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan, saya rangkum ya supaya lebih gampang dan nggak panjang, ada pertanyaan apa aja. Ini pertanyaan pertama dari IG Story adalah, Kak, aplikasi standar buat note taking itu apa ya? Note taking itu pencatatan digital. Paling standar itu kamu ya atau kalian bisa pakai Google Keep Note aja ya. Jadi Google Keep, karena Google Keep itu gratis dan bisa diakses di berbagai platform. Ya, bisa diakses di Apple, bisa akses di Android, bisa akses di Windows juga. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, kalau laptop sama handphone saya seri lama, jadinya lemot. Kemudian tuh apps-nya cocoknya yang mana ya, Kak? Oh, kalau laptop dan handphonenya kurang oke performanya, cari aja yang base-nya adalah web base atau yang harus pakai internet mau nggak mau. Ya, maksudnya apa? Jadi yang berat itu bukan kerja di handphone teman-teman atau di komputer teman-teman, tapi yang berat adalah di servernya dari aplikasi tersebut. Nah, ini back lagi ya. Biasanya Google ini semuanya web base, semuanya butuh internet. Ya, jadi dan karena Google itu udah besar, biasanya jarang servernya lemot. Ya, kalau sekali servernya down tuh biasanya heboh satu dunia. Ya, tapi itu jarang banget kasusnya. Jadi kalau HP-nya lemot, biarlah proses kerjanya jangan di handphone teman-teman atau di laptop teman-teman, biarlah proses kerjanya itu di servernya aplikasi tersebut. Ya, salah satu contoh yang bisa dipakai adalah semua dari Google. Gitu. Ketiga, di saat lagi pandemi gini, rasanya mau produktif tuh susah banget ya. Salah nggak kalau kita pengen take a break dulu, pengen istirahat dulu. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Kalau lagi pandemi itu kita harus tetap produktif ya gitu, karena ini ngomongnya produktif ya. Boleh nggak kita istirahat? Jawabannya adalah boleh ya, dan sebenarnya adalah harus ya. Nanti akan banyak dibahas nanti teman-teman di sesi hari Jumat ya, karena kalau kita ngomongin badan fisik kita itu punya batasan tertentu ya. Ketika kita sudah lewat dari batasan tersebut, ujung-ujungnya kita malah jadi turun banget performanya ya. Jadi nggak usah mikir, jadi nggak kreatif, jadi bahkan sakit ya, imunitas kita jadi kurang. Jadi apalagi di kala pandemi ini kita istirahat itu nggak ada salahnya ya, karena emang situasinya lagi bencana gitu ya, lagi pandemi. Jadi kalau ditanya boleh nggak istirahat, ya boleh aja gitu. Selanjutnya, kalau misalnya di masa pandemi gini, tingkatin motivasi gimana ya, Kak? Oke, ini di-define dulu ya. Motivasi itu kan kalau intinya adalah gimana kita terdorong untuk melakukan sesuatu gitu ya. Kita bisa kembali ke sini. Oke. Nah, teman-teman, kita bisa kembali ke sini gitu, yang kalau ngomong motivasi itu kita lihat aja yang menghambat apa ya. Yang menghambat itu apakah tujuannya gitu. Kita nggak termotivasi karena kita nggak tahu tujuan kita apa, ya jadi nggak termotivasi. Ataupun mental kita lagi banyak beban, dia lagi banyak pikiran, lagi bawaannya tuh moodnya nggak oke, emosinya lagi nggak oke, bawaannya mau marah terus, bawaannya kesal terus, bawaannya sedih terus, bisa jadi nggak termotivasi gitu. Tubuhnya bisa juga kalau lagi sakit jadi bikin kita nggak termotivasi ya. Kalau alat yang nggak mumpuni juga kita jadi nggak termotivasi, dan lingkungan yang nggak oke juga kita jadi nggak termotivasi. Jadi cara meningkatkannya adalah di define dulu gitu ya, di bagian mana yang paling menghambat. Kalau bagiannya tubuh, oh tubuh Kak, ini kayaknya aku tuh orangnya semangat aja gitu, aku udah tahu tujuannya apa, tapi aku tuh gampang sakit sama gampang capek. Wah, berarti badannya tuh harus diimprove ya, supaya kerjanya bisa lebih lama. Bukan kerja lebih lama, supaya badan itu lebih fit, sehingga kita bisa melakukan aktivitas lebih panjang durasinya. Ya, jadi kalau ngomongin motivasi itu bukan mengenai kata-kata motivasi, tapi di-define dulu masalahnya di mana ya, sehingga kita bisa improve di sana. Otomatis biasanya motivasi kita atau hal yang membuat kita terdorong itu lebih kuat. Gitu. Itu adalah pertanyaan-pertanyaannya yang ada di chat di IG Story Asa gitu. Kemudian saya buka kesempatan bertanya bagi teman-teman, boleh buka langsung chat ataupun lewat YouTube juga boleh ya. Saya sambil lihat YouTube-nya ada pertanyaan di YouTube atau enggak.
Tuh, saya buka chatnya. Yo, oke. Oh, ada yang bertanya, apa kita akan dapat rekamannya ya? Maaf, joinnya telat karena sinyal. Ya, rekamannya teman-teman akan diupload di YouTube ASA. Jadi teman-teman bisa masuk ke, bisa search di YouTube namanya Asa Berdaya. Yaitu baru videonya baru ini yang diupload, nanti akan diupload setelah sesi ini. Ya, gitu. Jadi tidak akan diberikan, tapi akan teman-teman bisa nonton videonya ulang di YouTube. Lanjut. Kak, halo Kak, izin bertanya, kira-kira dari semua rekomendasi aplikasi yang disebutkan tadi, aplikasi mana saja Kak yang sekarang ini bakal sering digunakan di lingkungan kerja? Oke, yang paling sering pertama adalah tentang scheduling, kalender. Ya, kalender dan to-do list ya, itu biasanya mirip tuh, karena ngomongin kalau kerja itu kan pasti ngomongin jadwal, target, deadline, meeting, dan tugas-tugasnya apa aja. Ya, kalau kita kembali ke slide-nya, sebentar, saya kembali ke slide-nya ini. Nah, scheduling gitu ya. Scheduling ada apa aja gitu, paling sering ya kalender gitu ya. Paling sering dipakai kalau teman-teman beberapa perusahaan itu mereka internal aplikasinya sudah pakai Google. Nah, Google itu kalau mau bayar ada namanya Google Suite. Itu biasanya beberapa perusahaan udah pakai itu. Biasanya ya dipakai adalah ya aplikasi Google juga. Bedanya lebih aman aja. Jadi apa yang harus dipakai, yang harus dikuasai adalah kalender, kemudian gimana kita buat tugas, dan juga catatan digital, dan juga ini papan tulis digital ya. Ini yang mungkin miss ya, kalau penguasaan papan tulis digital tuh skill agak beda sama kalau kita mencoret-coret langsung ya. Kadang-kadang mungkin kita dari dulu gitu kita terbiasa kalau jelasin orang pakai kertas, pakai bolpen gitu ya, atau pakai papan tulis. Nah, ketika mau pakai papan tulis digital, walaupun konsepnya sama, tapi cara pakainya sebenarnya agak beda gitu. Jadi kalau kamu mau nanti gitu ya kerja di dunia profesional gitu, kudu dilatih, kudu dibiasakan cara pakai papan tulis digital. Ya, teman-teman bisa coba dulu gitu ya, Jamboard, Miro, Mural, dan Figma gitu ya, karena cara walaupun konsepnya sama, cara pakainya tuh butuh latihan. Gitu. Sisanya umum aja, sisanya ya media komunikasi teman-teman udah pakai, kemudian Zoom udah sering, video pasti udah sering pakai juga. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Lanjut. Gita Ramadhani. Kak, mau izin bertanya, akhir-akhir ini ada hype Zoom fatigue. Yang intinya kita secara mental terlalu lelah karena melihat layar selama kerja. Untuk mengatasi hal tersebut dan produktif gimana ya? Nah, Zoom fatigue ini bahkan levelnya udah ada beberapa penelitian ya, jadi wajar. Sebenarnya kalau kita kaitkan ke dalam fisik kita gitu, ini sebenarnya akan banyak dibahas hari Jumat, tapi saya akan bahas sekarang aja karena ada yang nanya. Jadi gini, mata kita kalau kita lagi fokus nih, kalau teman-teman lagi lihat layar itu kan kecil ya. Semakin kecil yang kita lihat, itu kan mata kita akan semakin fokus, itu energi kita kan semakin banyak pakainya. Ya, begitu juga kebalikannya. Kalau kita pandangannya kita buat lebih lebar nih, lebih luas gitu ya. Kalau kita lagi lihat langit, lagi lihat pemandangan gunung, itu kan pandang kita luas ya. Itu otak kita akan lebih rileks dan energi yang dipakai akan lebih sedikit. Kenapa Zoom fatigue bisa terjadi? Kayak karena wajar seharian kita liatin layar ya. Mau laptopnya gede, mau monitornya gede gitu ya, tetap aja bikin pusing ya. Tetap aja kita capek. Gitu. Nah, caranya supaya nggak fatigue adalah ya mau nggak mau teman-teman, kalau memang kondisinya adalah kita seharian meeting ya, cara paling gampangnya adalah dimatiin aja mukanya ya. Jadi ketika kita melihat muka itu juga sebenarnya nambah effort otak kita ya, bikin lebih capek lagi. Jadi untuk menguranginya, kalau emang kepepet, kita nggak bisa mengurangi zoom-nya, kita kurangi tatapan mukanya. Jadi kalau di Zoom itu ataupun di Google Meet itu kan kita bisa hilangin muka si pembicaranya gitu ya. Itu lumayan mengurangi kelelahan gitu. Gitu kita. Lanjut ya. Kak, izin bertanya, biasanya produktivitas itu relevan sama seseorang yang mempunyai banyak kerjaan. Yes. Tapi bagaimana jika orang tersebut kerjaannya itu aja? Masihkah bisa dikatakan produktif? Nah, ini kalau kita masuk ke definisi produktif, ya saya balik ke slide-nya. Ya, itu adalah output dibagi input. Ya, kalau ngomongin kerjaan, ya kalau kerjaan itu aja, sebenarnya kan berarti tujuannya jelas ya. Outputnya jelas dan kita tetap bisa menyelesaikan tugasnya. Artinya apa?
artinya ya produktif gitu. Mungkin pertanyaan kamu di sini adalah bukan tentang produktif, tapi kayak mungkin konteksnya adalah gimana biar kerjaan kita lebih bermakna ya, kita bisa kasih lebih gitu ya. Kalau mau produktif ya produktif aja gitu, kalau mengacu ke definisi produktif gitu. Lanjut ya. Kak, izin bertanya, apakah ke depannya aplikasi digital akan terus berkembang atau bahkan bisa bisa harus dimiliki setiap orang untuk bertahan hidup? Ini jawabannya adalah iya. Ya, kalau teman-teman gitu ya makin lihat, teman-teman bisa acuannya itu laporan dari World Economic Forum ya. World Economic Forum, cari aja di internet. Kalau lihat dari laporannya gitu, mereka biasanya sudah bikin laporan yang tujuannya adalah memprediksi ke depannya tuh ada tren apa ya. Semua trennya adalah hubungan sama digital. Ya, jadi kalau ditanya aplikasi digital akan berkembang, jawabannya ada iya. Ya, jadi semakin depan teknologi akan semakin menguasai kita, yang menguasai manusia, dan kitanya makanya harus makin lebih fasih gitu ya. Lebih seperti itu jawabannya, Andreas. Lanjut, Yudika Dina Ruth Siombing. Halo Kak, izin bertanya, dalam 1 tahun terakhir saya menggunakan aplikasi digital dalam melakukan aktivitas. Namun faktanya saya masih inkonsistensi. Oke. Bagaimana mempertahankan konsistensi dalam penggunaan aplikasi tersebut? Karena saya sendiri sadar hal tersebut memang worthy. Terima kasih Kak. Nah ini sebenarnya yang bikin yang kudu di-define adalah apa yang buat tidak konsisten ya gitu. Apakah pertama aplikasinya itu ribet dipakainya ya. Jadi kalau mau akses tuh harus pakai internet, kemudian ribet gitu ya, nggak mudah dipakai, nggak mudah diakses, jadi nggak konsisten. Atau memang ya kitanya aja nggak konsisten mengerjakan tugas itu ya. Itu agak beda ya, Judika gitu ya. Masalah kitanya nggak konsisten kerja tugas, atau aplikasinya bikin repot. Ya kalau masalahnya adalah aplikasi bikin repot, aplikasinya bikin kita tidak konsisten, maka carilah aplikasi lain. Itu jawabannya. Lanjut, Ari, Rifadi, Kak mau tanya, kalau kita produktif banget dalam 1 hari sampai malam, terus pola tidur kita tidak teratur jadinya, dan paginya harus bangun untuk beraktivitas lagi, apakah yang tadinya disebut produktif tadi menjadi penghambat produktif? Karena tidur kita jadi tidak teratur dan tenaga kita terforsir ya. Maaf Kak kalau kelibet. Terima kasih Kak. Ya, kalau ngomongin ke rumus produktivitas ya balik lagi gitu ya. Kalau kita tidur malam terus besoknya tetap bisa kerja produktif, outputnya tugas-tugas kita selesai selesai ya berarti kita produktif gitu ya. Itu bahasanya kalau kita ngomongin cuma produktif. Tapi Ari kalau kita ngomonginnya long term jangka panjang kesehatan ya tidur malam, tidur itu adalah bukan salah satu pilar kesehatan tapi fundamental ya, kerangka dasar dari kesehatan ya. Itu yang orang selama ini masih suka meremehkan tidur karena di tidur itu badan kita sedang mereparasi ya. Sel-sel itu yang rusak diperbaiki. Kalau kita belajar itu yang di otak ini sedang di save juga, disimpan juga. Jadi tidur itu sangat krusial gitu ya. Kalau dalam jangka panjang tidurnya kurang ya ujung-ujungnya akan membuat kita jadi nggak sehat gitu ya. Yang nggak sehat macam-macam tuh efeknya. Kita sakit gitu. Sakit baru bikin kita nggak produktif. Tapi kalau cuma 1-2 hari kita tidur malam gitu, terus terhambat nggak kalau memang tugasnya selesai ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang jangka panjang kebiasaan tidur malam sampai buat kita sakit, ingat tadi salah satu penghambat produktivitas adalah fisik. Ya, kita punya tujuannya jelas, mentalnya kuat, mentalnya siap gitu ya, alatnya canggih, lingkungannya mendukung, badannya nggak siap ya ujung-ujungnya kita nggak produktif juga. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Ada lagi Patricia Marta. Maaf Kak, izin bertanya lagi. Berarti untuk penggunaan papan tulis digital itu kan akan membutuhkan tools-tools atau gadget yang mendukung gitu ya Kak. Kayak Apple Pen dan sebagainya. Atau justru ada aplikasi yang penggunaannya lebih mudah. Terima kasih. Nah betul, Apple Pen kalau misalnya aplikasi digital itu kan ada yang mereka bisa coret-coret langsung ya. Gitu ya. Tapi ada itu fiturnya biasa kita butuh pen ya kalau konteksnya adalah Apple. Tapi kalau konteksnya lebih umum adalah istilahnya ada stylus ya. Istilah umumnya adalah pennya alat tulisnya atau apa gitu. Tapi semua aplikasi di digital papan tulis digital itu biasanya kasih pilihan untuk kita pakai mouse ya. Jadi nggak usah khawatir gitu, nggak kalau nggak punya pen gimana ya gitu, nggak apa-apa. Biasanya semua aplikasi itu tuh pakai mouse ya. Kayak
Saya itu biasanya pakai mural, biasa pakai Miro juga, dan saya nggak punya stylus gitu ya, tapi saya tetap bisa pakai karena ya mau nggak mau harus dibiasakan pakai mouse. Itu yang tadi saya bilang adalah konsepnya sama seperti kita punya papan tulis, tapi kita harus biasain. Ya terutama kalau kita nggak punya stylus, kita harus pakai mouse. Ya kita harus biasakan untuk pakai mouse gitu. Lebih seperti itu Patricia. Patricia Marta. Semoga menjawab ya. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang bertanya teman-teman? Monggo, masih ada waktu ya, masih ada lumayan waktunya. Gitu. Ada yang kurang jelas ataupun mau bertanya silakan. Oke, saya kembali ke sini. Ada lagi yang bertanya? Menjawab Kak, terima kasih. Oke, thank you ya Patricia Amarta. Ada lagi pertanyaan lain? Saya coba jawab. Oke, sambil saya tunggu. Ada lagi, saya sambil lihat di chat pribadi saya, apakah ada. Oke. Oh ya, ada yang nanya nih. Kak, ada yang chat pribadi saya, ini di Zoom ya. Kak, kalau saya cuman punya handphone saja gimana ya? Kalau handphone saja, gampang ya, kamu bisa pakai aplikasi dari Google aja. Ya, Google itu biasanya di semua jenis handphone, di semua operation system, ya mau Apple, mau Android, mau Windows atau Microsoft itu ada, ya bisa diakses. Jadi kalau punya handphone aja terbatas laptopnya gitu ya, pakai aja Google punya aplikasi. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya lihat dulu di Zoom, di YouTube ada pertanyaan. Oke, apa saya kasih waktu ya sebentar lagi gitu, lumayan. Nah, sambil teman-teman ingat-ingat lagi gitu, kira-kira terkait aplikasi digital tuh apa sih yang perlu ditingkatkan, apa sih yang teman-teman masih bingung gitu ya, silahkan tanya aja gitu. Oke, ada lagi. Baik, kalau tidak ada tidak apa-apa gitu. Sebenarnya nanti teman-teman, oh ada yang chat lagi nih. Kak, cara rearrange jadwal agar tidak repetitif gimana ya? Jadi bisa terus produktif tanpa merasa bosan atau demotivasi. Nah, ini dari dia pertanyaannya. Terima kasih. Ini sebenarnya kunci lagi. Penyebab salah satu demotivasi adalah aktivitas yang rutin ya. Aktivitas rutin itu eh, buat sebagian besar orang itu membuat kita demotivasi karena ya otak itu bosan ya membaca pola itu lagi gitu. Paling ya nggak ada caranya adalah baik lagi disesuaikan dengan kamu gitu ya, kalau atau gini start gampangnya, kamu bisa tukar aja gitu ya. Kalau bisa tiap pagi nih saya kerjaannya bangun pagi olahraga kemudian kerjain tugas gitu ya, ini kalau diganti gitu olahraga sore bisa nggak ya, cobain aja gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga gitu. Jadi tanpa perlu pusingin kita harus mikirin aktivitas apa, kita bisa tukar nih. Kalau kita bisa ibaratin di kalender itu aktivitas kita seperti blok blok olahraga, blok ngobrol sama teman gitu ya, blok entertainment, blok kerja, itu bisa diputar-putar aja bloknya gitu. Jadi itu supaya apa ya, supaya kerjaan kita ya tetap beres gitu ya, tapi kita juga nggak bosan. Ya, itu wajar ya dia, karena aktivitas yang rutin itu membuat otak itu bosan. Makanya selama pandemi ini gitu, kalau saya pribadi salah satu yang membuat saya jadi rungsing ya, yang saya jadi kurang betah adalah saya harus di rumah terus ya, bosan ya, harus ngapain ya gitu ya. Nah, biasanya pengennya jalan gitu ya, ini bisa diganti apa ya. Nah itu mau nggak mau saya harus pikirin ya berbagai aktivitas lain gitu ya, mulai dari kalau pagi olahraga, kita kalau diganti sore olahraganya
bisa ngubah nggak ya efeknya gitu. Ataupun misalnya biasanya saya kalau entertainment malam gitu, saya coba nonton filmnya gitu pagi gitu, malam, sore, siang baru kerja. Ya coba aja gitu, nggak ada salah gitu. Yang penting dibuat aktivitasnya variasi. Itu dia. Semoga menjawab ya. Baik Kak, sarannya terima kasih. Oke. Nah, teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan lagi, gitu nggak apa-apa. Sebenarnya teman-teman masih bisa tanya di episode selanjutnya. Ya, jadi topik selanjutnya ini hari Jumat, ya saya lagi membawakan topiknya ini mengenai tetap fokus dan rileks selama bekerja dari rumah. Ya, karena dua hal yang penting, tapi tidak boleh terjadi gitu ya secara berlebihan. Maksudnya apa? Terlalu fokus ya, seharian fokus terus, atau ujung-ujungnya otaknya bisa burnout, jadi ujung-ujungnya jadi nggak fokus juga ya, capek, sakit gitu ya. Tapi terlalu rileks ya sehari-harinya, ujung-ujungnya kerjaannya nggak beres ya. Nah, gimana cara menyeimbangkan kedua hal tersebut itu akan dibahas di hari Jumat ya. Bentuknya akan seperti ini lagi gitu. Jadi teman-teman akan bisa tanya jawab. Saya akan bawakan materinya, kemudian teman-teman bisa tanya jawab. Nanti kalau teman-teman punya pertanyaan bisa langsung tanyakan aja di IG Story Asa. Nanti kalau teman-teman follow Asa Berdaya ya, di asa.berdaya nanti ada stories, nanti ada kolom pertanyaan, teman-teman bisa ditanya di sana gitu. Waktunya kapan? Waktunya jam 7 malam sampai jam setengah 9 malam WIB paling lama. Kita akan berlangsung juga seperti hari ini di Zoom juga. Teman-teman yang daftar itu di bit.ly/berdaya di rumah bisa hadir di ini, bisa tanya jawab langsung, ataupun bisa nonton nanti di YouTube Live. Gitu. Lebih oke. Dan kemudian nih topik lainnya itu minggu depan hari Rabu itu ada waras ya.